Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga Anda semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Dan di video pelajaran kali ini kita akan belajar pada PJJ PJOK kelas 1. Anak-anak kelas 1 sudah siap ya? Anak-anak baru, anak-anak bapak yang pintar, bager, cakep, cantik, ganteng, soleh, soleha. Kita belajar pada pembelajaran kali ini itu di PJOK kelas 1. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa cukup. Nah, yuk sekarang sebelum masuk ke pembelajaran seperti biasa, kita tonton video tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ya, itu tadi video tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ada 5 ya tadi ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Nah, itu harus
dipatuhi oleh anak-anak kelas 1 ya. Karena pandemi ini belum berakhir, masih banyak virus-virus corona bertebaran di udara. Nah, anak-anak semua harus menjaga diri. Jadi, harus terus patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus-virus yang bertebaran di luar. Dan juga agar kita sehat, keluarga kita sehat, dan juga orang-orang di sekitar kita sehat semuanya. Dan semoga kalian sehat semua. Amin, amin. Dan yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembelajaran pada pagi kali ini. Pembelajaran pada pagi kali ini kita akan belajar pada gerakan non-lokomotor, pada gerakan menekuk. Ya, Nana ya, gerakan menekuk. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, siswa nanti dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar menekuk dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Dan yang kedua, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar menekuk dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Nah, jadi ya, anak-anak harus tahu nih menekuk itu seperti apa sih? Menekuk itu gimana ya? Ya, kita langsung. Sudah siap anak-anak kelas 1? Nih, biar anak-anak semua fokus, Bapak punya permainan nih. Permainannya itu anak-anak harus mengikuti apa yang Bapak ucapkan, bukan apa yang Bapak gerakan ya. Contohnya kalau misalkan Mama bilang mulut, anak-anak harus pegang mulut. Kalau Bapak bilang telinga, anak-anak harus pegang telinganya. Siap ya? Siap nih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Ya, siap ya. Bilang pegang hidung, telinga, mulut, hidung, telinga, mulut, hidung, telinga, mulut. Ayo, siapa nih yang pegang mulutnya di sini? Wah, mulutnya pindah ya. Ada yang megang ini juga. Ayo, siapa nih yang megang nih? Ayo. Lagi. Pegang mulut, telinga, hidung, telinga, hidung, telinga, mulut, telinga, mulut, telinga, mulut, telinga. Mana telinganya? Ayo, mana telinganya? Wah, telinganya pindah ke depan ya. Harusnya ini ya. Sekali lagi. Hidung, mulut, hidung, mulut, telinga, mulut, hidung, telinga, hidung. Mana nih yang megang hidungnya di sini? Ayo. Fokus nih, anak-anak harus fokus ya. Yo, fokus. Sudah siap ya? Sudah fokus nih kali ini nih. Sudah fokus, anak-anak sudah siap dalam pembelajaran kali ini. Dan yuk kita langsung ke pembelajarannya pada gerakan non-lokomotor. Anak-anak, gerakan non-lokomotor itu adalah gerakan anggota tubuh secara diam. Paham? Non-lokomotor itu gerakan anggota tubuh secara diam. Nah, secara diam, tidak bergerak. Kalau bergerak itu atau kalau berpindah tempat itu namanya gerakan lokomotor. Kalau gerakan non-lokomotor itu gerakan yang diam. Maksudnya diam itu kita tetap bergerak tapi tidak berpindah tempat. Ya, tuh. Tidak berpindah tempat. Kalau lokomotor itu berpindah tempat. Kalau non-lokomotor tidak berpindah tempat. Contohnya sambil menari tapi sambil duduk, atau mengedipkan mata tapi sambil duduk. Nah, itu gerakan non-lokomotor. Ya, anak-anak ya. Paham? Nah, sekarang kita ke contoh gerakannya. Untuk gerakan menekuk nih, hari ini kita akan bahas satu, bahasanya itu menekuk.
di tema 2 subtema 1 kali ini. Ini contoh menekuk. Anak-anak dari berdiri, kemudian mencium lutut, itu merupakan gerakan menekuk. Kemudian ada mencium lutut kanan, mencium lutut kiri, nah itu menekuk. Ada juga sambil duduk, lurus kakinya, kemudian mencium lutut, nah itu juga termasuk gerakan menekuk. Nah ini anak-anak, gerakan-gerakan menekuk yang bisa anak-anak pahami dan bisa dilakukan di rumah. Nah sekarang, Bapak punya video nih. Mungkin ini pembahasan hanya menekuk, jadi kita tonton video nih. Ada video tentang menekuk, kita sambil bermain, kita sambil belajar. Nah, Bapak juga akan mempraktikkan sama. Siap ya? Siap ya, siap. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Salah, Bapak salah. Ayo sama dia yang salah, maju kayak Bapak nih. Aduh, salah Bapak. Lagi. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Kepala, bahu, lutut, kuping. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Sekali lagi ya. Nih, Bapak putar lagi videonya nih. Siap, yuk. Sekali lagi. Fokus. Masih pagi. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Belum. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Nah, itu tadi video kepala, bahu, hidung, lutut, kuping, hidung, kuping. Ya, Nana ya. Dan ya, sudah di kesimpulan. Ya sudah, tidak apa-apa. Pembelajaran kali ini cukup segitu saja. Kesimpulan kali ini yaitu tentang gerakan lokomotor, yaitu gerakan sebagian tubuh secara diam atau tidak berpindah tempat. Beda dengan lokomotor itu secara bergeraknya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Kalau lokomotor itu tidak berpindah tempat alias diam. Ya Nana ya. Nah, itu pembelajaran untuk kali ini. Anak-anak bisa mencatatnya di rumah, kemudian mempraktikkan tadi kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Nah, yang itu tuh dipraktikkan tuh di rumah sambil anak-anak sambil nonton TV sebentar, olahraga dengan gerakan seperti itu ya. Nah, itu tadi gerakan untuk gerakan menekuk. Terima kasih.
anak-anak semuanya sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu update terbaru dari channel Senyum Fatur. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, jangan lupa bahagia. Bye-bye.